Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Kamila Octavia. Di sini saya sebagai reporter kelompok 1. Saya akan membahas suatu peristiwa di Eropa, yakni Revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah revolusi kolonial yang terjadi pada tahun 1765 sampai 1783. Patriot Amerika di 13 koloni mengatakan Britania Raya dalam Perang Revolusi Amerika dengan bantuan Prancis, meraih kemerdekaan dari Britania Raya dan mendirikan Amerika Serikat. Seperti yang umum diketahui, pada mulanya benua Amerika banyak dihuni oleh suku Indian yang merupakan penduduk asli di sana. Namun, keadaan segera berubah setelah para penjelajah Eropa menginjakan kaki di benua ini. Pada awalnya, Christopher Columbus secara tidak sengaja menemukan Amerika pada masa pelayaran mengitari bumi. Dalam pelayaran tersebut, Columbus sebenarnya hendak menemukan jalur baru menuju Asia. Justru pada tanggal 12 Oktober 1942, ia tiba di sebuah benua baru yang kini kita kenal dengan sebutan benua Amerika. Di manakah dan kapankah terjadinya Revolusi Amerika? Revolusi Amerika terjadi di wilayah Amerika Utara, Gibraltar, Kepulauan Balearic, Amerika Tengah. Revolusi Amerika terjadi dari tahun 1765 sampai 1783. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam Revolusi Amerika ini? Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Revolusi Amerika ini, yang pertama ada Thomas Paine. Thomas Paine adalah seorang penulis dari Inggris dan sebagai penggagas ide politik radikal 1774. Ia menyerang gagasan tentang monarki. Yang kedua ada Thomas Jefferson. Thomas Jefferson merupakan seorang penulis deklarasi kemerdekaan yang terilhami oleh karya Thomas Paine. Ia bernama Thomas Jefferson yang berhasil mendirikan sebuah perguruan tinggi, yaitu University of Virginia. Yang ketiga ada George Washington. Ia merupakan salah satu anggota militer dengan pangkat letnan kolonel di daerah Virginia. Ketika memasuki tahun 1776, Revolusi Kemerdekaan Amerika pecah dan Kongres Kontinental mengeluarkan deklarasi kemerdekaan, sehingga berhasil memisahkan diri dari kerajaan Britania Raya. Dan yang terakhir ada Benjamin Franklin. Ia merupakan seorang ilmuwan, penemu, penulis, penerbit koran, bapak kota Philadelphia, diplomat, dan penandatangan deklarasi kemerdekaan serta undang-undang yang berlaku. Tokoh Revolusi Kemerdekaan Amerika ini sangat berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dikemas dengan praktis. Ada beberapa hal mendasar yang menyebabkan terjadinya Revolusi Amerika ini. Antara lain, yang pertama, terjadinya Perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis. Pada periode akhir abad ke-17, Prancis dan Inggris bersaing untuk menjadi penguasa terkuat di Amerika. Pada masa itu, wilayah koloni terbagi menjadi dua kekuasaan yang dipegang oleh Inggris dan Prancis. Inggris memegang kekuasaan di sepanjang pantai timur Amerika, sementara Prancis memegang kekuasaan dari pantai selatan sepanjang Sungai Mississippi hingga ke Kanada. Namun, Inggris ternyata masih saja membuat pergerakan untuk memperluas tanah jajahan mereka yang kemudian melanggar batas jajahan Prancis. Panasnya hubungan tersebut memicu terjadinya perang selama 7 tahun, yaitu
tahun 1756 sampai 1763. Pada masa itu, Inggris berhasil memenangkan peperangan yang kemudian dibuatlah Perjanjian Perdamaian Paris. Isi perjanjian ini menguatkan dominasi Inggris di kawasan Amerika Utara. Yang kedua, pemberlakuan pajak yang membebani rakyat. Dampak dari Perang 7 tahun ternyata berbuntut panjang. Setelah terjadinya perang, Inggris mengalami kekosongan kas negara. Untuk bisa mengatasinya, akhirnya Inggris memaksa rakyat Amerika untuk menanggung kerugian tersebut dengan menetapkan pajak yang tinggi. Adapun berbagai macam pajak yang diterapkan seperti Townshend Act atau Undang-Undang Townshend yang memberlakukan pajak untuk teh, gelas, cat, timah, dan kertas yang diimpor ke koloni. Selanjutnya, Sugar Act atau Plantation Act or Revenue Act merupakan pajak yang diterapkan untuk impor gula bagi kaum koloni Amerika. Selanjutnya, Stamp Act atau Undang-Undang Materai merupakan pajak yang diterapkan untuk barang-barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah. Dan yang terakhir, Currency Act tahun 1764 melarang daerah koloni untuk mencetak uang sendiri. Akibat dari penetapan pajak-pajak tersebut, kaum kolonis meminta agar parlemen Inggris menarik kembali undang-undang tersebut. Namun, tentu saja Inggris menggubris hal itu. Hingga akhirnya, rakyat Boston dan New York menolak untuk membeli semua hasil produksi Inggris. Tapi, Inggris justru mengeluarkan undang-undang baru sehingga memecah perang kemerdekaan Amerika di tahun 1774. Yang ketiga, munculnya paham kebebasan dalam politik. Adanya koloni Inggris di Amerika memberikan tekanan kepada rakyat Amerika baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun agama. Yang ketiga, munculnya paham kebebasan dalam politik. Adanya koloni Inggris di Amerika memberikan tekanan kepada rakyat Amerika, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun agama. Hingga akhirnya, kaum koloni menyatakan kalau mereka itu manusia merdeka yang membangun koloni di dunia baru. Nah, paham kebebasan ini bertentangan sekali dengan pemerintah Inggris, di mana mereka menganggap jika daerah koloni itu adalah jajahannya. Berdasarkan Perjanjian Paris tahun 1763, pemerintah Inggris berhak memperketat kebebasan para koloni. Mereka bertujuan untuk memerdekakan dan membentuk dunia baru yang terbebas dari Inggris. Peristiwa ini berawal dari pengaruh paham liberalisme yang dibawa oleh John Locke. Yang keempat, penolakan atas tindakan monopoli perdagangan. Selain perihal politik, nyatanya kaum koloni juga menganut paham kebebasan dalam perihal perdagangan. Sebaliknya, pemerintah Inggris justru mewajibkan para kaum koloni untuk menjual hasil buminya hanya kepada Inggris. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk membeli barang-barang industri hanya dari negara induk saja. Untuk itulah, kaum koloni menghendaki adanya kebebasan dagang serta menentang tindakan monopoli Inggris. Kronologi terjadinya Revolusi Amerika bermula ketika pemimpin rakyat koloni di Amerika mengadakan kongres pada 1776. Kongres tersebut dihadiri oleh negara-negara bagian, sekaligus mengumumkan Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Thomas Jefferson membacakan Declaration of Independence yang berisi tentang pernyataan kemerdekaan dan protes terhadap pemerintah koloni Inggris. Yang pertama,
Inggris Raya memberikan pengakuan resmi kepada Amerika Serikat yang merupakan bekas jajahannya sebagai negara baru dan merdeka. Selanjutnya menerapkan perbatasan di mana Inggris Raya memberikan wilayah barat laut kepada Amerika Serikat. Yang ketiga, memberikan hak memancing ke Grand Banks dan perairan lain di lepas pantai Inggris Kanada untuk kapal-kapal Amerika. Yang keempat, membuka sungai Mississippi untuk navigasi bagi warga Amerika Serikat dan Inggris Raya. Yang kelima, menyelesaikan masalah utang Amerika kepada kreditor Inggris. Dan yang terakhir, memberikan perlakuan yang adil terhadap warga negara Amerika yang tetap setia kepada Inggris Raya selama perang. Dan yang kelima, terjadinya peristiwa The Boston Tea Party. Akhirnya, revolusi Amerika pun terjadi. Hal ini dipicu puncaknya karena peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa The Boston Tea Party yang terjadi pada tanggal 16 Desember 1773. Boston Tea Party adalah peristiwa dibuangnya muatan teh ke laut oleh orang-orang Amerika yang akhirnya memicu kemarahan pemerintah Inggris sampai terjadi pertempuran dan menjadi awal revolusi Amerika. Dampak terjadinya revolusi Amerika. Revolusi Amerika yang bergolak pada tahun 1776 membawa pengaruh terhadap berbagai kehidupan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diproklamasikannya kemerdekaan Amerika Serikat. Yang kedua, dihapuskannya perbudakan. Yang ketiga, munculnya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak bangsa untuk mendirikan negaranya masing-masing. Yang keempat, dilaksanakannya sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip demokrasi. Dan yang kelima, mendorong bangsa-bangsa lain melakukan revolusi terhadap pemerintahan yang otoriter, seperti meletusnya revolusi Prancis dan revolusi Inggris. Itu saja yang saya bahas dalam video kali ini. Apabila kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan, maka silahkan kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ananda Kamila Octavia dari kelompok 1, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.